Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin langsung saja di sini dengan saya Romi Wilham Sutanto dari KPI semester 6 akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhajir selaku dosen dari manajemen pengembangan sumber daya manusia dakwah. Mungkin di sini langsung saja yang pertama akan membahas seputar SDM. Tentunya keberhasilan suatu lembaga organisasi, baik besar maupun kecilnya, bukan semata-mata dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, banyak ditentukan oleh sumber daya manusia. Kenapa banyak ditentukan oleh sumber daya manusia? Karena dengan sumber daya manusia tersebut berperan untuk merencanakan, untuk melaksanakan, untuk mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Maka apabila dari suatu organisasi SDM-nya itu tidak mumpuni atau tidak memiliki kualitas yang unggul, maka sudah dijamin organisasi tersebut akan mundur, terkalahkan oleh organisasi-organisasi yang lainnya yang memiliki SDM yang sangat mumpuni. Nah, kemudian maka di sini menurut Haryanja, SDM adalah salah satu faktor yang paling utama pada perusahaan, dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM tersebut sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Lalu, pengertian dari manajemen sumber daya manusia, bahwa menurut Handoko, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan individu maupun organisasi. Nah, di sini manajemen ini berfungsi sebagai pengatur dari semua hal yang ada di dalam organisasi tersebut, baik itu yang pertama dari penyeleksiannya, lalu pengembangannya, pemeliharaannya, dan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri agar mencapai perencanaan-perencanaan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan memiliki hasil yang maksimal. Nah, kemudian pengertian pengembangan sumber daya manusia. Menurut Profesor Rao, bahwa pengembangan SDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Nah, jadi menurut penjelasan tersebut, pengembangan sumber daya manusia berfungsi agar setiap individu yang berada di dalam suatu organisasi tersebut dapat mengembangkan skillnya, agar skillnya tersebut dapat menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan tugas-tugas di masa depan. Jadi kita tidak hanya stagnan di tempat saja, akan tetapi di sini bertujuan agar mengembangkan dari skill individu-individu tersebut, agar bisa bersaing dengan individu-individu yang lainnya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi dakwah. Menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dakwah, menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dari perspektif dakwah lebih menekankan kemampuan dai dalam mengembangkan aspek mental, spiritual, emosi, serta psikomotorik. Maka agar mencapai tujuan tersebut, yang pertama, seorang dai harus memiliki ciri keagamaan. Nah, ciri keagamaan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dai harus bisa mencontohkan apa-apa yang telah ia serukan kepada mad'u. Jadi tidak hanya menyerukan tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang keilmuan seputar agama Islam, akan tetapi di sini seorang dai harus bisa menjadi suri tauladan bagi mad'unya. Bisa dilihat nih dari ciri keagamaan seorang dai, dari ciri keimanannya seorang dai bisa kita lihat. Maka di sini sesuai dengan hadis bahwa al-imanu ma'rifatin bil qalbi wa qaulun bil lisan
wa amalun bil arkan, meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan serta melakukan dengan perbuatan. Maka ini harus dimiliki oleh seorang dai. Maka tidak hanya seputar berbicara saja, kan, tetapi prakteknya. Nah, lalu ada ciri keilmuan. Tentunya sebagai seorang dai, ilmu ini sangat penting. Sangat penting. Karena dai itu tidak main-main. Dai itu ini menyampaikan seputar ilmu agama Islam. Maka ciri keilmuan ini harus diperhatikan. Kita bisa mengetahuinya itu baik dari ketika dai itu menyampaikan materi, baik dari jenjang pendidikannya, dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari ciri keilmuan tersebut. Lalu kemudian ada ciri motivasi. Tentunya untuk menjadi bagian dari sumber daya manusia yang potensial, maka seorang dai harus memiliki motivasi untuk maju dan produktif. Nah, di sini kenapa harus memiliki motivasi untuk maju dan produktif? Agar umat-umat Islam ini dapat unggul dan dapat menjadi umat yang bermanfaat bagi semesta alam. Sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang pengembangan sumber daya manusia dari aspek psikologisnya. Nah, di sini menurut Bloom bahwa pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, lalu yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, yang pertama nih ada ranah kognitif. Nah, di dalam ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, ada tingkatan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini menjadi tingkatan yang terendah karena dari pengetahuan ini dimaksudkan sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari, yaitu mereview kembali materi yang telah dipelajari. Lalu yang kedua ada pemahaman. Nah, pada level atau tingkatan kedua ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu. Nah, tadi yang pertama kan sudah mereview. Nah, mengulangi materi yang telah diajarkan. Lalu yang kedua, memahaminya. Nah, dan yang ketiga ada penerapan. Setelah kita paham, maka di sini kita harus menerapkannya. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang keempat ada analisis. Nah, analisis adalah kategori tingkatan yang keempat. Bahwa analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian. Nah, kita sudah bisa menguraikan nih dari materi yang sudah kita pelajari. Maka kalau sudah kita paham, lalu kita aplikasikan, nah maka di sini kita sudah bisa menganalisis dari materi tersebut. Lalu yang kelima ada sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Nah, jadi setelah kita tadi yang pertama menganalisa, kemudian kita sudah bisa nih mensintesis, yaitu memproduksi dari apa yang sudah kita pelajari. Lalu yang terakhir evaluasi. Tentunya dari segala hal tentu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berkaitan erat untuk memperbaiki suatu kegiatan atau suatu pelaksanaan agar pelaksanaan yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Nah, kita masuk kepada ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan erat dengan emosi. Jadi di dalam ranah afektif ini terdapat penerimaan, terus responsif, lalu ada nilai yang dianut, kemudian organisasi, lalu yang terakhir ada karakterisasi. Jadi dari yang pertama tadi ada penerimaan. Tentunya semua proses pasti ada penerimaan. Lalu dari penerimaan tersebut menimbulkan respon. Nah, dari respon itu menimbulkan nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nilai yang dianut ini menimbulkan organisasi. Nah, diorganisasikannya nilai tersebut lalu menimbulkan karakter. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotorik.
Dalam ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pengembangan sumber daya manusia dari aspek syariat Islam. Kita bisa lihat di dalam maqasid syar'iyyah. Yang pertama ada hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Nah, memelihara agama ini merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kita terus melakukan dakwah seruan-seruan tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat, agar agama Islam ini menjadi agama rahmatan lil alamin yang kekal hingga akhir zaman. Lalu yang kedua ada ifdhun nafs, yaitu memelihara jiwa. Memelihara jiwa termasuk di dalamnya larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina, dan menganjurkan kita untuk terus menjaga diri kita. Nah, lalu yang ketiga ada memelihara keturunan dan kehormatan, seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinaan, dan lain-lainnya. Tentu memelihara keturunan ini memiliki fungsi yang utama agar keturunan-keturunan kita sebagai seorang muslim menghasilkan keturunan-keturunan yang kuat, yang dapat bersaing, yang dapat unggul, dan dapat berjaya terhadap umat-umat yang lainnya. Nah, lalu yang kelima ada hifdzu al-mal, yaitu memelihara harta. Di dalamnya berupa kewajiban kita untuk mencari harta yang halal, lalu larangan untuk mencuri, dan kita harus senantiasa bersedekah. Itu. Lalu yang terakhir, yang kelima ada memelihara akal atau hifdzu al-aql, termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, kewajiban untuk menuntut ilmu ini sangat diwajibkan di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan bahwa manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam dakwah adalah meningkatkan kualitas kemampuan dai dalam mengembangkan aspek mental, spiritual, emosi, dan psikomotorik, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dan senantiasa melakukan kreativitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.